Oke. Out. Hai kawan on, selamat malam semuanya. On, Quan on. Oke. Seperti biasa kita bertemu lagi di acara belajar bersama bahasa HK ya. Ya, setiap hari Kamis. Nah, hari ini mungkin kita akan agak sedikit spesial ya, karena hari ini menurut saya spesial sih. Nggak peduli di Indonesia maupun di Tiongkok, hari ini spesial gitu ya. Kalau di Indonesia hari ini adalah Hari Ibu ya, Mother's Day, gitu ya. Jadi saya di sini juga mau mengucapkan Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu di sini, gitu ya. Oke, 祝大家母亲节快乐。母亲节快乐，身体健康，健康重要。家庭幸福。Oke, ya itu di Indonesia. Nah, untuk di Tiongkok, untuk penanggalan Tiongkok hari ini juga istimewa ya, karena hari ini adalah Tongzhi. Betul ya, mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak yang tahu ya. Mungkin Tongzhi itu apa? Mungkin belum terlalu tahu ya. Oh, pokoknya makan ronde. Terus asalnya dari mana ya? Atau gimana gitu? Mungkin masih agak ya antara tahu dan nggak tahu gitu ya. Jadi hari ini mungkin kita akan sharing sedikit gitu ya tentang apa itu Tongzhi ya. Mungkin setelah ini Ilin akan putarkan satu video ya. Mungkin video ini pembuatannya mungkin adalah ini ya Pak ya, orang Singapura ya, agak dekat lah dengan Indonesia. Jadi mungkin saya ambil itu ya. Nanti boleh dilihat. Mungkin nanti di belakang-belakang akan ada sedikit menyinggung tentang kebiasaan orang HK pada waktu Tongzhi. Ya, mungkin boleh dilihat. Nanti benar atau enggaknya mungkin bisa kasih tambahan ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Ya. Ya. Ayo.冬至，新加坡天气降热，讲什么冬至？哎呀，那是的，冬至是24节气当中的第22个，也是一年里最后一个传统节日啦。什么是24节气？简单来说，24节气是中国古代的一种 calendar。古代的农民都依照24节气反映的季节与气候变化来打理农事。春夏秋冬各有6个节气，那属于冬天的节气就有立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。冬至是一年当中夜晚最长、最阴的一天，因为冬至当天，地球倾斜轴偏离太阳，太阳在天空当中的轨道达到最低，所以冬至也是白天最短的一天。由于天气太冷，不宜劳作，大家都在冬至时吃些补身体的食物，拜访亲朋好友，所以民间有冬至大如年的说法。
历史上也曾经把冬至前夕当作一年的最后一天，也就是把冬至当作新年来庆祝，所以冬至也叫做小过年。不过这一切在汉武帝的 era 都变了，他正式把我们所认知的正月初一定为农历新年，所以本来的冬至新年就没有了啊。但是过了冬至就长1岁的说法还流传至今啊，想怎么样就怎么样，以前的皇帝好好哦。哎呦好啦，其实冬至在四季分明的国家才比较明显啦。天气冷冷的，要吃些让身体暖暖的食物，例如羊肉汤、饺子和汤圆。Story number 1，据说很久以前的冬天，一名叫张仲景的大夫看到很多人饱受冻伤之苦，竟可怜一下，并把羊肉和驱寒的药材一起煮，再把煮熟的肉剁碎，用面皮捏成耳朵的形状，给那些冻坏耳朵的人吃。吃了大家都好棒棒。后人为了纪念他，便在冬至制作饺子来吃，饺子就这样诞生了。Story number 2。相传有一对贫困妇女来到福建的一个小镇，女儿留在镇上一户人家为婢。父亲离开之前取出一个汤圆，叫女儿把它切半，父女2人各吃半个，并约好团聚之日再吃下整个汤圆。隔年冬至，女儿做了2个大汤圆贴在大门上，盼望父亲来与她团圆。最终，父女2人真的团聚了。后来当地的人也一样画葫芦，把汤圆贴在门窗上，寓意团圆与幸福。天气冷冷的，和家人聚在一起吃汤圆来象征团圆，这就是 what 冬至 is about 啊！哎呀，新加坡气候炎热，一般的新加坡华人都不会在冬至的时候进补啊。等一下流鼻血怎么办？只有汤圆大家还在吃，而且越吃越多花样啊，因为我们都爱吃。人们会以各种颜色和馅料的汤圆，还有蒸熟的菜包来祭祖。汤圆内馅也包括花生、红豆、莲蓉等。因为煮好的汤圆浮在汤里，像一颗颗的鸭蛋，所以潮州人的汤圆叫鸭母林或阿波林。还有，在你的认知里，汤圆是不是就只有甜的啊？那请你检讨啊！客家人以猪肉碎和青菜煮成汤，再加入无内馅的汤圆，这就是传统的客家汤圆啦。有吃过的举手。除了制作汤圆和祭祖之外，一些土生华人也会把汤圆贴在大门上，认为这样就能驱邪避祸，并给家人带来好运。像我这样忙碌的年轻人，怎么可能还亲手制作汤圆？太麻烦了，我都会去买现成的来吃。要几时吃就去吃，没有人在等冬至的时候才吃的啦。其实文化是个很复杂的概念，并且不断因为时间还有环境蜕变，所以冬至在炎热的新加坡其实真不上边。但我对汤圆的爱不变，汤圆万岁！怎样？我说了这么多，你 level up 了没有啊？没有啊，赢了咯。OK， 大概就这个故事，可能比较好玩吧。很可爱哦。有 level up 了没有？他已经他讲了几个故事了，就是关于那个冬至还有汤圆的那个故事。Ya, itu ya sedikit sharing tentang Tongzhi ya. Dia tadi ada ceritakan beberapa macam cerita gitu ya, apa asal usulnya gitu ya. Tadi apa yang bisa Conggun mungkin bisa dengarkan juga ya. Terus di bawah juga ada Inggrisnya ya. Mungkin teman-teman yang ini bisa juga ada Inggrisnya. Mungkin kalau misalnya mau lihat lagi, mungkin nanti saya bisa sharekan linknya juga gitu ya. Terus tadi ada cerita-cerita tentang Tangyuan yang pertama, itu kenapa yang kedua, ya sampai dengan hari ini gitu ya, kenapa kok masih tetap ada gitu ya ceritanya. Tuh. Terus tadi juga ada cerita tentang apa namanya, Tangyuan itu ternyata nggak cuma ada yang manis, ternyata ada yang asin juga gitu ya. Betul. Itu katanya punya kejaran betul lah langsung. Ini juga baru pertama kali dengar sih. Dulu pernah lihat satu film gitu. Dia bilang, Tangyuan itu bukan hanya yang manis, tapi juga ada yang asin. Kayaknya di Chongguo atau di Taiwan masih ada ya. Terus
hari ini baru dengar kalau itu, oh ternyata itu apa namanya tradisinya orang Hakka, tapi nggak tahu benar atau enggak. 对，Hakka yang suka makan yang asin-asin ya. Makanan Hakka itu kan memang cenderung asin, asin ya. Seperti ham choy kon, apa itu kan asin banget gitu. Orang Hakka memang suka makan asin, tapi nggak syaap kok ya. Ya. Ya gitu. Ya itu benar ya, berarti benar itu masuk ya tentang Kang Yuan, terus itu tentang Tongzhi itu. Mungkin kalau di Tiongkok mungkin benar bisa ngerasain ya benar-benar suasananya itu memang semua merayakan gitu ya, memang dan dingin kan, jadi benar apa namanya makan Kang Yuannya itu mungkin kalau yang di selatan lebih banyak ke Kang Yuan ya, kalau yang di utara mungkin lebih ke Jiaozi sama Yang Ro tadi itu ya saya. Gitu. Kemudian hari ini sudah makan Tangyuan belum? Saya tuh, kasih temo. Sudah makan ronde belum? Ada yang belum makan ronde? Sudah. Oh, belum. Belum ronde. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Sudah. Oke. Oke, ya itu terus jadi pada waktu Tongzhi itu dia bilang ininya lebih pendek ya, maksudnya hari terangnya itu lebih pendek, maksudnya dinginnya lebih banyak gitu ya. Nah itu jadi makanya dan juga orang yang dulu itu kan menganggap kalau Tongzhi itu seperti Xiaoxin ya, itu sudah tahun baru gitu ya, walaupun dia ceritanya itu akhirnya kaisarnya yang tadi bilang dia kan kaisar jadi mau ngapain terserah dia, jadi akhirnya tetap ditetapkan di Changye Chui gitu ya. Sebelumnya tapi tetap ada yang tradisi yang kalau sudah Tongzhi tak isui gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Mungkin itu sharing dari Ilin, mungkin Iya. Oke. Ya, hari ini Leongke Tai Jienyi ya. Hari ini ada 2 hari raya. Kan saya Chiu Laoshi sudah bilang ya, hari ini ada 2 hari raya. Untuk Indonesia apa? 母亲节。有没有跟妈妈说妈妈我爱你？有没有跟妈妈说妈妈我爱你？要谢谢妈妈哈。刚才早上我去会潮家会馆因为会馆里今天有祭祖。在路上呢，我就听到一首歌，世上只有妈妈好。那我讲了以后，哎，世上只有妈妈好，那爸爸怎么办？难道爸爸就不好吗？爸爸也很好，没有爸爸也不行，对不对？所以一个家庭有爸爸有妈妈，但是因为小孩比较接近妈妈，通常都是小孩子3年内ya, anak kecil 3年内。itu kok cin mama, makanya bilang mama 世上只有妈妈好sebetulnya 爸爸也好，对不对？大家赞成吧？爸爸也好，对不对？不能讲说爸爸不好，对不对？sebetulnya lagu ini udah lama banget ya. 这首歌已经很久很久了，我还记得那个时候 masih film Hitam Putih ya, yang main adalah Xiao Fangfang. Ada yang sudah nonton film ini？我好像看过，老师那个叫什么名字呀？老师那个电影连续剧？那不是连续剧，那是一部电影，是萧芳芳演的。我看的是连续剧。黑白的，那个时候还是黑白电影。1950年代tahun 50-an 呀，50年代的电影，很老很老了。那个是萧芳芳演的，萧芳芳还很小那个时候。Ya, ada satu pemainnya itu namanya Xiao Fangfang. Xiao Fangfang itu biasanya yang main jadi mamanya Fang Ziyi itu. Kalau Anda suka lihat film silat atau film kungfu, itu ada satu filmnya Fang Ziyi itu sangat terkenal. Yang jadi mamanya itu namanya Xiao Fangfang. Xiao Fangfang itu pemain cilik waktu itu, masih kecil sekali. Karena dia ceritakan tentang dia ada di keluarga miskin.
很穷的一个家庭，那爸爸很爱赌博，nah papa爱赌博就把它卖了untuk dapatkan untuk nebus uang gitu ya. Jadi anak ini dijual. Nah, dijual ini dia mengembara di mana-mana, dia pindah beberapa keluarga, 对他很不好 sampai akhirnya dia ikut satu komedi itu yang kalau kita di Jawa itu namanya tanda bedes itu. Kalau 中文是什么？那个耍猴戏的那个，dia ikut 戏班 itu. Nah, 然后一个冬天很冷， dingin sekali waktu itu winter, dia kedinginan karena bajunya nggak cukup panas ya, nggak ada baju tebel, dia miskin kan, dia pada waktu itu dia ingat mamanya, 他记得他妈妈虽然穷，但是妈妈抱着他，他就觉得很温暖。那个时候他就唱了这首歌，世上只有妈妈好。sangat-sangat menyentuh ya. Lagu ini sampai hari ini masih dinyanyikan, 所以很经典的一首歌。 Cuman memang lagu ini orang-orang yang paling hafal itu yang bait depan ya. 世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝，投进妈妈的怀抱，幸福享不了。 世上只有妈妈好，没妈的孩子像根草， seperti rumput katanya ya, kalau enggak punya mama. Jadi meninggalkan pelukannya mama, 幸福哪里找? Bahagianya itu cari di mana gitu ya. Ini syairnya. Sebetulnya ada bait yang ketiga yang jarang sekali dinyanyikan orang ya. 世上只有妈妈好，有妈的孩子不知道。 orang anak yang punya mama itu nggak tahu. 如果他知道, kalau dia tahu bahwa punya mama itu bahagianya luar biasa, 梦里也会笑. 对，梦里也会笑. Di dalam mimpi pun dia akan tertawa. Jadi kalau masih ada mama, sayang-sayang mama ya, 真的要很爱我们的妈妈, jangan sampai terlambat ya. 我妈妈已经过身了。 ngai mama ya 过身了，ngai ame ya 过身了，ngai apa ame itu 过身了。jadi kita yang sudah kehilangan papa mama ini merasakan banget gitu, 真的很感觉很深刻哈。jadi mama itu 真的，妈妈爸爸都是，我跟我爸爸也很亲。 我爸爸跟我也是相当亲啊，他看见我难过，虽然我不说话哦，我没有告诉他我发生什么事情，我难过为什么，没有告诉他，但是爸爸看我的脸他就知道了，ya langsung tahu papa ya. Biasanya papa saya itu sukanya kalau kelihatan saya wajah sedih gitu, tepuk-tepuk pundak. 他就会说，我是爸爸，有爸爸在。 有阿爸和盖，不是这样。他只要讲那一句话，我就好像放开了，没事了。所以我感觉到爸爸是我的那个靠山真的有爸爸在，真的很好。所以呀，hari ini yang belum bilang sama mama， 妈妈，母亲节快乐，我爱妈妈，跟妈妈说一声好吗？然后kedua mengenai 冬至tadi waktu depan sekali saya ketawa itu. 新加坡人，他说 kita ada di daerah tropis， 我们都是在赤道线上。什么叫冬至？ kita tidak merasakan itu. Ya, 冬至 itu sesuatu yang jauh dari kita. Ya, kita tidak pernah ada 春夏秋冬，对不对？ Kita di Indonesia, kita daerah tropis tidak pernah ada 4 musim. Jadi 冬至 seolah-olah sesuatu yang asing buat kita. Ya, hari ini saya mau share sedikit tentang 冬至, ya, tambahkan sedikit informasi tentang 冬至. Oke. Ada kelihatan PPT-nya? 看见吗？看见的啊，看见我们的这个哈。好，我今天要讲一下冬至。冬至，立见时也。 冬中也, kelihatannya itu 冬至 adalah akhir dari 1 tahun ya. Jadi 万物收藏也. Jadi karena di 冬天 musim dingin di Tiongkok itu nggak bisa bercocok tanam, ya. Jadi kita setelah musim gugur di situ kita panen. Setelah panen 冬天
tidak bisa bercocok tanam, ya makanan-makanan itu disimpan, ya makanan disimpan untuk dimakan di musim dingin di mana tidak ada cocok tanam, ya. Tongzi kita bahasa Hakka-nya ya, tongzi itu ada beberapa nama sebetulnya. Ada yang namanya Dongjie, ada yang mengatakan Changzhijie, ada yang mengatakan Yashui, ya. Ini ada beberapa nama untuk Tongzi ini. Zhi ini sendiri artinya tao. Kalau Anda bisa tulis bahasa Mandarin, kalian akan tahu bahwa zhi ini artinya tao, ya. Nyampe. Jadi Tongtian, musim dingin sudah tiba. Ya, sebetulnya kalau masuk winter itu sebelumnya Tongzi itu sudah dingin sekali gitu ya. Tapi Tongzi ini merupakan satu titik yang sangat penting. Kita akan lihat bagaimana. Ya. Tongzi itu adalah satu daripada yang dinamakan jieqi, ya jieqi bagi orang Tiongkok. Ya, juga merupakan hari raya tradisional, Chuantong Jie, hari raya tradisional. Hari raya tradisional apa aja? Yo, siapa yang bisa menyebutkan? Coba sebutkan beberapa. Chunjie, apa lagi? Tuan Ujie, ya. Qingming Jie, 对，还有呢？什么？元宵节 iya, Cap Gome ya. Jadi Imlek, ada Cap Gome, ada Cengbeng, ada Bakcang ya, hari Bakcang. Nah, itu juga salah satu ya. Ada satu lagi yang sangat terkenal. Chongyangjie. Hayo na? Jongqiujie. Betul sekali. Ya, waktu terang bulan ya, kue bulan kita makan Mooncake Festival ya. Kita di Indonesia kita terkenalnya dengan Mooncake Festival. Jadi itu merupakan hari-hari raya orang Tionghoa ya. Nah, Tongzi ini salah satunya ya. Di sini dikatakan bahwa dia sebetulnya itu sudah ditetapkan 2.500 tahun yang lebih ya. Pada waktu Chunqiu Sidai ya. Chunqiu ini sebelumnya Masehi. Ya. Chunqiu Zhanguo, Chunqiu itu pada waktu itu Confucius, Kongzi itu Chunqiu的人. Ya. Chunqiu ini sebelumnya ada dinasti Qin Shi Huang apa segala itu belum ada. Chunqiu ini sudah ada. Sebetulnya pada waktu itu sudah ditentukan ada yang dinamakan Tongzi. Nah, Zhongguoren menggunakan apa sih untuk menetapkan Tongzi itu? Mereka menggunakan Tugui, Tugui Guancha Taiyang. Pada waktu itu mereka sudah menggunakan sesuatu yang namanya Tugui, nanti saya akan jelaskan, untuk menentukan matahari, gerak matahari. Luar biasa ya, 2.500 tahun yang lalu mereka sudah melakukan penelitian ini. Dan pada waktu itu ditetapkan sebagai Tongzi. Tongzi merupakan 24节气中最早定制出的一个 paling awal dari 24 节气. Ya, kita nanti akan lihat apa itu 24 节气ya. Nah, pada hari ini 北半球全年中白天最短夜晚最长的一天. Kita akan melihat perubahannya apa ya dari slide berikutnya. Kita akan lihat apa itu Tugui. Pada waktu dulu mereka itu menggunakan sebuah tiang untuk menentukan panjang matahari. Mereka ada matahari di sini, lalu di sinar lewati ini, dan mereka menghitung berdasarkan ini. Nah, pada waktu matahari paling panjang di sini, ini ditetapkan sebagai Tongzi. Ini mulai dengan musim semi, lalu musim panas gitu ya. Terus makin lama makin pendek. Nah, kita akan lihat begitu. Ini adalah yang paling tradisional ya. Pakai sebatang tiang, mereka sudah bisa menghitung panjang sinar matahari. Ini kan bayang-bayangnya ya. Bayang-bayang dari tiang ini ya. 影子那个影子在这里最长的是哪个？是这个东之线。Nah, 现在 di zaman sekarang di beberapa tempat di Zhongguo, misalnya di Kukong Bouyuan ya, atau ada di Zijingchen ya, ada di situ itu ada barang-barang seperti ini.
Ini yang sudah modern ya. Ini boleh dikatakan sudah maju karena di sini akan kelihatan perputaran mataharinya di sini. Ya, ini adalah satu alat yang sangat-sangat luar biasa yang dipakai untuk menghitung apa? Menghitung musim. Musim ya. Chunxia Qiudong di sini kalau berdasarkan 24 节气, dia bukan Imlek, dia pakai apa? Matahari. Oleh sebab itu, penanggalan Zhongguo itu ada dua. Yang satu pakai bulan yang kita biasa sebut Imlek. Ya. Yinli itu Imlek. Itu berdasarkan bulan. Tetapi 24 节气 berdasarkan matahari. 所以跟阳历差不多，对不对？ Karena dia pakai matahari. Oleh sebab itu, penanggalan Zhongguo yang nongli, nong itu pertanian, dipakai untuk nongli itu menggunakan matahari. Ya. Lalu kemudian kita lihat ya, Imlek, tahun baru Imlek, ya, Chunjie, kemudian Zhongqiujie, misalnya Tuanwujie, itu semua menggunakan Imlek. Ya, menggunakan bulan sebagai penanggalan. Tetapi untuk yang ini, untuk yang Tongzhi, dia menggunakan matahari. Oleh sebab itu, penanggalan Zhongguo itu ada dua, menggunakan bulan dan matahari, dinamakan Yin Yang Li. Yin Yang Li, Imlek dan Yang Li jadi satu. Jadi Zhongguo rentak kalender itu sangat lengkap. Ya, dia menggunakan bulan dan matahari untuk perhitungan. Nah, 24 节气 ini menggunakan matahari. Terbagi menjadi musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ya, satu tahun bukan dibagi dalam 12 bulan, tapi menjadi 24. Jadi setengah bulan itu satu. Ya, lebih kecil lagi dan lebih rapi dan luar biasa. Ya, kita lihat di sini. Nah, kalau Li Chun itu biasanya tanggal 3 atau 4 Februari. Kemudian mulailah musim hujan dan sebagainya, terus sampai Chunfen, sampai di sini ya. Di sini ada Qingming. Qingming selalu tanggal 4 atau 5 atau 6 April. Ya, ini selalu ada di sini. Ini yang biasanya juga menggunakan matahari ya perhitungannya. Nah, terus bergeser sampai di sini. Lihat di sini ada Xiaoxue, Daxue. Ya, jadi sebelumnya Tongzhi sebetulnya sudah mulai ada salju. Litong itu tanggal 7 November itu sudah mulai masuk musim dingin. Sampai Tongzhi di tengah-tengah sini merupakan puncaknya. Dan setelah Tongzhi ada Xiaohan, Dahan. Dan kemudian masuklah di musim semi di sini. Nah, kalau tadi mengatakan bahwa kita Tongzhi Daru Nian seperti tahun baru, ya itu ketentuan sebelum Han Gaozu ya, sebelum dinasti Han itu menentukan bahwa Tongzhi ini seperti tahun baru, ya. Nah, kita lihat kenapa matahari itu mengapa pada waktu Tongzhi itu Baitian, jadi waktu siang hari itu pendek, malam harinya panjang. Karena mataharinya ada di sini. Ini bola kita ya, bola dunia kita di sini. Matahari bersinar ke sini. Nah, pada waktu Tongzhi itu di sini matahari. Oleh sebab itu Zhongguo kan ada di atas. Dapat mataharinya sedikit. Itu sebabnya Baitian很短, 晚上很长. Jadi malam lebih panjang karena dapatnya matahari cuma sedikit ya. Nah, karena bergesernya matahari di sini ya. Matahari pada waktu itu ada di Nanpanqiu. Ini Khatulistiwa ya. Ini tempat kita. Kita di sini. Khatulistiwa. Shitaoxian在这里 ya. Nah, kemudian kalau waktu Tongzhi matahari ada di sini. Xiatian, Xiazhi matahari bakal di sini. Itu sebabnya pagi harinya, siang harinya panjang, malam harinya pendek. Ya, itu sebabnya ya. Ini adalah ilmu bumi. Oke, kita tadi ngomong kalau Tongzhi itu ada yang ci jiaozi, ada yang ci tangyuan. Sebetulnya yang makan jiaozi atau huntun itu orang daerah utara.
Orang Hakka itu di utara atau selatan sih ya? Selatan, ya. Orang Hakka itu orang Guangdong ya. Sampai di Guangdong 省才叫做客家, ya kan? Nah, Kejaran itu makan tangyuan karena dia ada di selatan. Sebetulnya Hakkanyin itu juga sebetulnya dia asalnya kan dari Zhongyuan ya. Hakka itu sebetulnya dari utara juga sih. Tetapi karena dia bergeser ke selatan, makanya dianggap dia orang selatan ya. Dongzhi de shou chi tangyuan. Ya, ini adalah Hakkanyin seke ya. Orang utara sampai sekarang mereka tidak terlalu umum makan tangyuan. Mereka biasanya tidak umum makan ronde, tetapi lebih banyak makan jiaozi huntun. Ya. Kalau tahu, siapa yang tahu ini? Tangyuan ini kuahnya pakai apa ya? Jahe. Jahe salah satu fungsi dari jahe menimbulkan apa? Panas, betul. Kenapa harus makan tangyuan? Karena dia menimbulkan panas. Karena dingin ya. Oleh sebab itu mereka menggunakan makanan yang menimbulkan panas. Nah, juga dikatakan bahwa tongzi itu banyak orang suka jakpo, cipu, ya. Jakpo ini biasanya dimakan di waktu tongzi karena apa? Dingin. Tetap alasannya itu karena dingin. Jadi mereka membutuhkan kalori, membutuhkan panas. Oleh sebab itu mereka makan makanan ini ya, supaya apa, setelah tongzi lewat sebetulnya mereka juga bersiap-siap sih untuk Chuntian, karena waktu spring itu kan mereka harus kerja, mereka butuh stamina yang kuat. Jadi apa, jakponya di waktu tongzi ya, itu yang mereka gunakan ya. Nah, sekarang kita lihat Hakkanyin, kalau tongzi itu makan apa aja sih gitu ya. Kejaran tongzi吃什么？吃很多。Hakkanyin itu banyak makanan ya. Kita akan lihat. Yang pertama, Hakkanyin itu makan lopet pan. Ada nggak yang bisa bikin lopet pan? Enggak ada. Di Surabaya ada ya, di Surabaya ada. Tapi mereka tidak digoreng ya. Kalau di Surabaya mereka bikin lopet pan itu nggak digoreng. Kalau ini lihat gambar ini kelihatannya digoreng ya. Pakai lobak ya. Mereka membuat kue dari lobak. Ini salah satu makanan khas orang Hakka. Ya, karena kita ini kelas Hakka ya, jadi kita harus belajar budaya orang Hakka. Hakkanyin pertama yang sangat terkenal adalah mereka makan lopet pan, ya, pan zi mi zi pang de lopet pan. Ini yang pertama. Ya. Dan yang kedua, tadi ada yang mengatakan makan kambing ya. Saya pernah tahu mereka bukan hanya makan yongnyuk, mereka juga makan keonyuk. RW. Karena apa? Karena daging-daging itu juga wenpu ya, agak pu, pu juga makan itu. Jadi mereka makan apa namanya? Yongnyuk. Ya, kambing ya, ini yang mokok yong, betul. Hanya set mokok yong ya, RW itu ya, mokok yong. Yun tahu mah, mokok yong itu apa? Keonyu. Yong itu kan ada kok ya, yong kok, ada ini mokok, nggak ada kok, berarti apa? Anjing. Ya, itu mereka makan itu ya. Oke, kemudian keju. Nah, ini umum ya. Hakkanyin keju ya, keju ini ya, orang Kejaran suka makan ini ya. Ini juga panas kan, dia ada jahenya juga ya kan, ada jiunya. Nah, jadi mereka pada waktu tongzi mereka juga makan ini. Keju. Tuh. Dan Kejaran waktu tongzi di sana ya, di Indonesia mungkin nggak terlalu. Waktu di Tiongkok, orang Hakka itu nyongju pada waktu tongzi. Karena apa? Air di waktu tongtian tongzi de shui是最好的水. Jadi mereka jernih airnya itu kan air gunung ya, air es itu.
Jadi mereka menggunakan air yang bagus karena pada waktu itu kalau cociu ya, cociu ya, kalau bikin ciu itu ciunya bagus. Jadi mereka biasanya tongzi mereka melakukan ini, nyongciu ya, bikin ciu arak. 好，然后刚才有老pet ban ya, ini ada老pet si ya atau老pet yan. Nah, ini mereka membuat ini. Jadi kalau lobaknya itu bukan hanya untuk yang buat itu tadi, yang lobet pan itu bikin kue, mereka juga membuat ini. Nah, ini biasanya agak ada asinnya gitu ya. Jadi bisa dimakan untuk lauk kalau makan ya. Oke, ini salah satu makanan Hakka khas juga gitu ya. 然后永酒就是客家人的酒ya, orang Hakka的酒itu masak apa ini? Pernah dengar nye nggak? Nyelon. Ini juga ya dimasak pakai wongju biasanya ya, Hakkanyin kan nyongju. Nah, ini dimasak nyelon. Ini nye ini di Hakkanyin itu sangat terkenal. Hakkanyin suka makan nye. Saya nggak tahu di keluarga Anda ada tanam ini enggak ya. Nye itu gampang sekali tumbuh. Nah, gampang sekali. Jadi kalau ditanam gitu cepat dia beranak dan cepat gede gitu ya. Kalau saya anjurkan ya, kalau Anda di rumah ada tempat, ada lahan, coba ini tanam nye ya. Nye ini banyak fungsinya. Yang salah satunya yang sangat terkenal dan sangat penting buat perempuan. Ya, conyak keselsetnya. Tidak conyak pun nggak apa-apa. Biasanya itu kalau mama saya biasanya setiap kali perempuan kalau sudah habis menstruasi dia akan masak nyelon. Ya, nyecu itu ya pakai wongju dimasakkannya. Ini bagus sekali untuk perempuan. Ya, jadi laki-laki pun boleh. Dan terakhir yang saya tahu, nye ini bagus untuk rendam kaki. Ya, jadi pao jiao lah. Wansang de时候 waktu malam mau tidur itu biasanya ini rendam kaki ya, rendam air panas lalu dikasih nye. Itu bagus sekali untuk peredaran darah. Ya, peredaran darah akan lancar sekali. Jadi nye ini bagus, fungsinya banyak ya. Jadi ini salah satunya. Dan kalau pada waktu Tuan Ujie, nah biasanya Hakkanyin conye pan. Ya, nye ini dipakai bikin Qingmingjie ya, Qingmingjie 的时候 mereka menggunakan nye untuk bikin kue, nye pan. Oke, kemudian nah ini yang dikatakan xian tangyuan. Hakkanyin kayak tongyan itu bukan yang manis ya. Justru rondenya orang Hakka itu asin. Tadi sudah dikatakan ya, orang yang di video tadi ya, yang dari Singapura mengatakan hamge ya. Jadi ronde asin ya. Biasanya itu ada dagingnya dalamnya gitu ya, tambahkan. Jadi tongzi ai noyan ya. Kita bikin tongzi ini bikin ronde bulat-bulat ini, 到了夏至的时候减甜 yam tian. Artinya apa? Pada waktu冬天 kalau kita membuat ini sesuatu yang bulat itu sampai di musim panas nanti itu sawah kita akan hasilnya luar biasa ya. Nah, ini rezeki katanya gitu ya. Nah, Hakkanyin juga makan ini ya. Ada ketan di munfang ya. Jadi bikin nasi tim gitu, di dalamnya ini ada daging, ada segala macam ya di sini. Jadi bikin nasi tim dari ketan. Ya, ini Hakkanyin sekali. Pelajaran anto ya. Dan satu hal Hakkanyin pasti pada waktu tongzi itu mengadakan ciju. Seperti tadi saya mengatakan ya, pagi ini saya pergi ke Huiguan, pergi ke Huijia Huiguan tadi ada sembahyang leluhur, ada ciju ishi. Ya, ini yang banyak sekali orang yang sudah melewatkan ini ya. Nah, sebetulnya tongzi ciju itu sama dengan Qingmingjie ciju. Qingmingjie 是在夏天，冬天是冬至，祭祖仪式。
Ya, sebetulnya kan ada cinyatan, cinyatan juga cicu ya. Biasanya itu dilakukan itu. Nah, ini adalah salah satu budaya orang Hakka yang dilakukan sampai sekarang. Nah, itu yang Fikon ya, Fikon di Surabaya, Fikon itu Xiangmiang sama Tongzi ini dua hari besar ini pasti cicu. Kita pasti melakukan itu dengan segala ritualnya. Oke. Nah, ini merupakan satu hari raya di mana kita mengingat leluhur kita. Ya. 好，这个是冬至祭祖啊。然后接下来呢，还有一个masih ada satu lagi yang dinamakan Jiu Ge. Ya, ini yang biasanya namanya Mingyao ya, Mingyao. Jadi pantun untuk rakyat gitu ya. Sebetulnya di dalam Jiu-Ge ini bisa kelihatan bagaimana perkembangan musim setelah Tongzi. 1929, jadi 18 hari ya. 9 hari yang pertama ditambah 9 hari yang kedua, 18 hari. Pucu shou, pucu su. Itu artinya apa? Dingin sekali, tangan itu sampai nggak bisa dikeluarkan dari saku. Kalau kita sekarang ya, tangan itu dimasukkan di dalam saku baju gitu ya, supaya kita tidak kedinginan, gitu ya, karena itu dingin banget, gitu ya. 已经进入最冷的时候了。3949, jadi berarti 9 yang ketiga dan keempat, Pingsangzhou, artinya apa? Saljunya yang turun itu sudah mulai menjadi es. Nah, pada waktu itu kita sudah boleh berjalan di atasnya es itu. Kalau misalnya biasanya sungai itu kan jadi es ya. Tapi saya tidak menganjurkan ya. Sebaiknya jangan deh, jangan coba-coba. Karena bisa-bisa pinknya itu masih kurang tebal dan akhirnya jatuh ke dalam. Bahaya sekali ya. Ya. Saya tidak menganjurkan ya jalan di atasnya es. 3949 冰上走 5969 沿河看柳 ya, 看杨柳 pohon willow itu ya, itu mulai pada waktu 9 hari yang kelima dan 9 hari yang keenam itu mulai pohon-pohon itu keluar, mulai bertunas ya, terutama yang liusu. Yang liusu itu paling peka, jadi dia akan tumbuh pada waktu itu. Hijau pada waktu hari ke-9 yang ke-7 itu hekai. Hekai itu artinya apa? Salju-salju itu mulai meleleh ya. Jadi sungai-sungai itu sudah mulai kelihatan airnya. 89 Yanlai. Nah, kita tahu Zhongguo itu ada namanya hauniao ya, ada hauniao. Jadi burung-burung yang ada di utara itu kedinginan kan. Nah, mereka biasanya akan terbang ke selatan pada waktu menjelang musim dingin ke selatan untuk supaya mereka kuotong di situ, supaya nggak kedinginan, nggak mati gitu. Jadi mereka pada waktu 9 hari yang ke-8 mereka akan kembali ke utara. Jadi kita akan lihat bahwa wah, yang burung-burung itu mulai terbang ya kembali ke utara. Mereka ada kebiasaan itu. 99 加19, jadi 9 dan 10, 9 yang ke-9 dan 9 yang ke-10. 更牛满地走, ada yang ngomong 离牛满地走也可以ya. Jadi berarti pada waktu 9 yang ke-9 dan 9 yang ke-10 itu sudah mulai bercocok tanam. Nah, ini tadi saya bilang ya, kalau kita melihat bahwa penanggalan pakai matahari itu tujuannya untuk pertanian. Jadi mereka menghitung dengan cermat sekali kapan mereka mulai bercocok tanam. Ternyata dimulai dari Tongzi dihitung sampai 9 ke-9 dan 9 yang ke-10. Ya, di situ mulai mereka boleh membajak sawahnya. Gengniu man pian tizo. Ya, ini adalah sebuah puisi atau pantun dari masyarakat Tionghoa yang ada di Zhongguo. Ya, mereka menghitung dari Tongzi. Itu fungsinya, salah satu fungsi dari Tongzi adalah menghitung kapan mereka mulai bisa bertani. Ya, 这是中国的一个民谣哈。就是说99歌 ya, ada orang mengatakan 东九歌 都一样的 都可以
Sebetulnya Jojoke ini di setiap daerah itu mempunyai Jojoke yang sedikit berbeda, tetapi tidak terlalu jauh dari sini, ya. Tetap ada mirip-miripnya, tidak terlalu beda jauh. Tapi mereka kata-katanya kadang-kadang disesuaikan dengan bahasa daerah di situ, ya. Kena biente fangyan yoguan, bahasa daerah. Oke, itu keseluruhan cerita tentang Dongzhi大如年，人间小团圆，冬至节快乐. Ya, itu ucapan kita supaya Dongzhi kita bisa mempunyai hari yang cukup happy dengan memakan ronde, ya. Oke. Terus satu hal lagi mungkin saya ingin sharing adalah saya melihat di WhatsApp ada yang mengatakan 冬至的汤圆就是元宵。其实元宵跟汤圆是不同的， nggak sama ya. Jadi 汤圆ya 汤圆， 元宵是元宵， cara membuatnya aja beda kok. Ya. Jadi itu sesuatu yang berbeda ya. 汤圆 itu kulitnya lebih halus, kalau 元宵 itu kulitnya lebih kasar karena cara pembuatan yang berbeda deh. Gitu ya. Jadi sedikit informasi aja supaya kita semua tahu bahwa walaupun di Indonesia kita tidak mempunyai musim winter, kita tidak mempunyai musim dingin, tetapi informasi budaya tentang Dongzhi supaya juga tetap disampaikan, ya. Supaya tahu orang Hakka kalau Dongzhi makan apa? Tadi ingat nggak? Ada berapa macam makanan Hakka tadi? Lopopan. Ayo nah. Lopowan. Kecil. Yongnyong. Setnyelon. Ada lagi? Yongnyong. Keonyu, betul. Yongnyuk, keonyu. Ya. Itu makanan Hakka ya, khas Hakka. Tangyuannya orang Hakka asin atau manis? Asin. Orang Hakka kan yang hamge ya, hamge tangyuan. 这是客家人的汤圆。OK， 希望大家有学到一点点哈，知道一点点客家人的习俗ya. Memang setiap daerah mempunyai budaya sendiri-sendiri gitu ya. Masih ingat tadi Suijiao, Jiaozi, utara atau selatan? Beifang Renci. Makanya yang namanya Jiaozi itu dibikin seperti telinga. Masih dengar tadi? Tadi dengar di video itu mengatakan kenapa dia makan Jiaozi? Untuk memperingati siapa? 有一个中医呀，一个中医叫做张仲景呀，张仲景，这个中医呢就很厉害哈，因为他看见那个 daerah situ itu orang-orang pada kedinginan, 冷了kedinginan mati kedinginan. Kalau dulu itu banyak orang 中国人很多冬天的时候穿的衣服没有办法穿暖， banyak orang mati kedinginan loh. Ya, 所以呢，张仲景那个时候 terutama kelihatan apa? Banyak orang itu耳朵 sini busuk 懂了。我曾经有一年哈，那个我冬天的时候去哈尔滨是很冷的，然后呢忘记带这个耳朵的那个戴的那个忘记带。然后呢，还有一个就是我赶快在街上路边很多人卖嘛，我就赶快去买ada satu anak 那个时候是带团啦，ada satu anak dia sok jagoan gitu, cowok gitu, sok jagoan dia mengatakan nggak dingin kok, langsung nggak apa-apa katanya gitu. Ya udah terserah gitu ya. Langsung bilang ini tutup telinganya ditutup gitu. Dia bilang nggak apa-apa kok nggak dingin langsung gitu. minus 30 loh, 零下30度。然后呢，dia karena jalannya nggak hati-hati, dia melewati satu jendela dan dia nggak hati-hati,
telinganya ini kena daun jendela itu gitu. Dia nggak merasakan apa-apa. 他不感没有感觉到什么这样子，太冷了，mati rasa atau enggak mati rasa。然后呢，到了酒店的时候，sampai di 酒店itu kan ada 暖气，有暖气的时候就感觉到了，就感觉开始ada perih-perih gitu ya telinganya，lalu ternyata darah kucur di sini。因为什么？这个耳朵ini tipis，akhirnya kedinginan dia seperti keripik。jadi gampang sekali putus，所以那个时候呢，我们都紧张的要命了，糟糕，这个孩子，karena telinganya ini pecah sini, sobek, dan akhirnya kita harus bawa ke rumah sakit dijahit.太冷了，terlalu dingin. Jadi karena Zhang Zhongjing 看到那个村民，大家都是耳朵sini membusuk dan akhirnya dia membuat 饺子 itu dibikin model telinga。ya supaya mereka makan, ayo 就叫他们吃这样子啦。tentu mereka pakai jahe dan sebagainya ya, makanan panas gitu, dan akhirnya mereka sembuh ya. Dan oleh sebab itu karena Zhang Zhongjing itu memberikan tips ya, 冬至的时候要吃这个饺子， jadi akhirnya 那个村的人就每个冬至的时候他们就做这个饺子吃ya, untuk menghindari dingin。因为中国的冷的不得了，冷的地方实在不得了。benar, sampai tangan apa menjadi kaku sekali ya, sampai kita mati rasa, benar-benar itu ya. 因为零下好像如果哈尔滨零下30多度，真的是不可想象ya. Kita di Indonesia nggak bisa membayangkan itu, dingin sekali。好。好，那我们讲了很多关于冬至呀，semoga kita hari ini dari hari ibu, mama, 母亲节这印尼的母亲节，然后再加上冬至，ini hari yang sama, tanggal 22 Desember setiap tahunnya ya，每一年都是一样的哦。但是有时候冬至会在21号。对，冬至21, 22, 23这3天，tapi umumnya memang tanggal 22 Desember umumnya。kita bisa mengingat hari ini sekalian ya，跟母亲节一起过。OK， 好，那么接下去呢，我就要继续上个星期的课程。上个星期我们学什么呀？还记得吗？还记得吗？ Minggu lalu kita belajar apa ya？ 来，我们上个星期学来哈，那么今天我们就要学它的相反的。lawan katanya apa？ 对，那么今天我们就要学去啊，我们来看一下。来lebih banyak digunakan daripada去nggak terlalu banyak ya, walaupun dia merupakan lawan kata dari loi, tapi sebetulnya ada beberapa penggunaan loi itu lebih banyak. Kita akan lihat ci hari ini kita mau belajar apa. Kita hari 41 pelajaran ke-41. Kalau saya lihat dari penanggalan, kelihatannya kita sudah pertemuan ke-43 hari ini ya, 第43次见面。但是我们学到41课 karena ada yang double ya, pernah. Oke, kebetulan sekali hari ini kita bicara soal ci. Di sini saya memberikan satu gambar. 一起去旅行吧。旅行是什么？ Masih pernah belajar ini? Lihang. Ya. Ini sudah menjelang akhir tahun ya, liburan panjang. Yumanyin oshi lihang mo. Ada yang mau pergi jalan-jalan? Yo. Oshi nai lihang. Ngadanya samyan mo oshi lihang he mo. Kita sudah ngumpet 3 tahun ya, kena COVID gak kemana-mana. Oke, sekarang sudah mulai terbuka Antoni Shilihang ya, banyak orang pergi bertamasya, berwisata. Oke, kita akan pergi kemana? Mulai kansya. Masih ingat dengan ini? 从别的地方到说话人所在的地方 datang. Apakah besok kamu akan datang ke rumah saya? Hakafanya Ekong? Sẽ có nhiên nhiên lỗi ngại cái
Thiền Quang Nhi, Nhi với lời Ngài Wukamo. Oke, ayo semua mengulang ya. Ada ngulang sekalian tambah-tambah baru nih ya. Ayo, apakah besok kamu akan datang ke rumah saya? Nhi Thiền Quang Nhi với lời Ngài Wukamo. Lagi sekali. Nhi Thiện Nhiệt với lời Ngài Wukamo. Thiền Quang Nhi với lời Ngài Wukamo. Oke ya. Apakah besok Thiền Quang Nhi besok ya? Apakah datang với lời Ngài Wukha rumah saya? Oke. Thiền Quang Nhi với lời Ngài Wukamo. Coba bikin kalimat dengan lời dengan tipe yang ini. Ada siapa yang mau bikin kalimat? Coba. Kim Bún Nhiệt, Nhi cho má em mua lời song kho à? Cho mai mau lời song kho. Kim Bún Nhiệt mau lời song kho hari ini nggak datang untuk ikut kelas. Ya, ini mirip dengan yang lain ya. Nah, kebalikannya sekarang. 从说话人所在的地方到别的地方. Jadi ini artinya pergi. Ya, bahasa Indonesia gampang sekali, kita cuma mau pergi. Pergi di dalam bahasa Hakka itu shi. Datang itu apa tadi? Loi. Pergi? Hi. Oke. Kita gampang sekali ngomong ya. Shi. Oke, itu adalah bahasa Hakka untuk pergi. Apakah besok kamu akan pergi ke rumah guru? Ini mirip dengan tadi. Saya memang sengaja bikin mirip supaya gampang. Nhi Thian Quang Nhi, wo Xi Lao Shi ge wu ka mo. Xi Lao Shi ge wu ka, pergi ke rumah guru. Lao Shi ge wu ka. Ada yang mengatakan Lao Shi ge wu ka, ya boleh ya. Karena hak kafa ini ada beberapa daerah yang agak sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa. Kita boleh menggunakan itu ya. Nhi Thian Quang Nhi, wo Xi Lao Shi ge wu ka mo. Ni ming tian hui qu lao shi jia ma? Nhi Thian Quang Nhi, wo Xi Lao Shi ge wu ka mo. Oke, semua yuk kita ngulang yuk. 1, 2, 3. Nhi Thiện Quang Nhi với lời Wukamo. Nhi Thian Quang Nhi với lời Wukamo. Oke, coba bikin satu kalimat dengan shi. Nhi Thiện Quang Nhi với Yu Yun Mo. Nhi Thiện Quang Nhi với Yu Yun Mo. Oke, hao. Ayo. Ada yang mau coba? Saya 我试试看。从不念去巴上买东西。Ngài Chou Bu Nhi去巴上买东西 betul. Ngài Chou Bu Nhi去巴上买东西. Apakah hari Minggu kamu akan pergi ke mall? Yang Ekong. 礼拜日会。礼拜日會去商場嗎？會去商場嗎？Hari Minggu kamu pergi ke mall dengan siapa? 礼拜日去商場。禮拜日你同媽年去商場錯ya.禮拜日同媽年去商場.同媽年-nya diletakkan di depan kata kerja. Masih ingat itu ya? 禮拜日你同媽年去商場. 禮拜日你同媽年去商場. Oke. Ini adalah satu kata yang paling sederhana untuk pergi. Shi. Oke. Nah, ini yang sudah kita pelajari yang lalu. Saya sudah datang di Indonesia selama 3 tahun. Anh kita mau? Betul ya. Ngài lo yin ni sam nyane. Ngài lo yin ni sam nyane. Ini orang luar datang ke Indonesia ya.
Nah, sekarang ada satu kalimat untuk she. Kalau tadi loy, ya, kita mengulang loy. Sekarang untuk pergi. Saya 10 tahun yang lalu pergi ke Jepang untuk studi. 我10年前去日本读书。 Khi Nhật Bản thụ su. Ok, An Hậu. Ngày 10 年前, 10 年前, 10 tahun yang lalu ya. 10 年, 10 tahun. 10 年前, 10 tahun yang lalu. Khi Nhật Bản thụ su. Oke, tadi semua menggunakan thụ su ya. Betul sekali. Studi itu kita boleh mengatakan thụ su ya. Saya memberikan alternatif pilihan. Kalian juga boleh mengatakan học atau belajar atau senho. Senho ini studi lanjut. Ya. Kalau misalnya ada orang yang senho itu gini ya. Misalnya udah SMA lalu mau pergi universitas S1, kita mengatakan senho. Kita juga boleh nanti S1 sudah lulus di sini lalu S2 di sana, itu pun boleh dimarakan senho ya. Pokoknya ada naik peringkat gitu ya. Dari SMA lalu naik ke S1, S1 naik ke S2, S2 naik ke S3 gitu ya. 10年前去日本读书. 10年前去日本读书, itu boleh ya. Nah, di sini bahasa Mandarinnya 我10年前去日本读书 atau 学习 atau 升学 都可以. Kita terserah mau pakai yang mana. Oke. Ayo kita ulang ini dari sini ya. Ngày loyin ni 3 年呢. Ngày loyin ni 3 年呢. Ngày 10 年前去日本读书. Ngày 10 年前去日本读书. Ngày 10 年前去日本读书. Saya pergi ke Jepang 10 tahun yang lalu untuk studi. Ya, saya 5 tahun yang lalu pergi ke Jakarta untuk berbisnis. 5年前5年前dipasang做生意. Dipasang Chosenli. Betul sekali ya. Masih ingat ya? Berbisnis, berdagang Chosenli ya. Orang Hakkanyin akan mengatakan Chosenli. Nah, 5 年前 pasang Chosenli. Oke. Nah, Siuli,你去几多年前去巴黎？做乜嘅？ Ngày來巴黎度定住。出搬到巴黎出係冇？對對。幾多年前3年過誒。3年過誒 ，OK。3年前搬到巴黎出啊，搬到巴黎出啊。天機有啲人話天機嗬，天機定居啊，定居 ，OK。天機啊，做得哈，搬到巴黎出。好，接下去。Nah, ini kalimat yang tadi mirip ya. Kenapa minggu lalu kamu tidak datang ikut kelas? 你上禮拜做乜冇來上課？來上課。你做乜嘅上個禮拜冇來上課？你上個禮拜做乜嘅冇來上課？Ya, ini yang kita belajar tentang loy. 你上個禮拜做乜嘅冇來上課？ Ya, 上個禮拜 minggu yang lalu ya. Nah, ini untuk yang loy. Sekarang kalau jadi she gimana? Kenapa kamu tidak ikut lomba? Lomba itu apa? Bisai. Bisai. Ah. 你做乜冇參加比賽？冇參加比賽。你做乜嘅唔參加比賽？ She di sini bisa ditambahkan, bisa tidak, ya, karena dalam kurung ya, lalu saya kasih kurung di sini. Ni cho ma ke shi cham ka bi sai ya cho te
ya, boleh kita menggunakan shi di sini atau tanpa shi boleh, ya. Ni zhou ma ge shi chamga bisai, karena hari ini kita belajar tentang shi, ya. Oleh sebab itu saya tambahkan shi di sini. Ya. Oke, ikuti ya. Ni zhou ma ge shi chamga bisai. Ni cho ma 참가 비서이. Ni zhou ma ge shi chamga bisai. 니점아에 참가 비서이. Kenapa tidak ikut lomba renang? 점아에 참가 유유 비서이. Kenapa tidak ikut lomba nyanyi? 점아에 참가 청거 비서이. 청거 비서이. 청거 비서이. 이제는 안 보이 청거가 참가 청거 비서이, ha? Yuingi lah, mungkin suatu hari nggak tahu kapan, ayo ngadakan lomba berbahasa Hakka. 유인이 참가 Hakka 비서이. Hakka 비서이, 좋아. con ơi 참가. 이젠 또 아이 참가 해. ngày khi mong thay cả tụi ai tham gia ha, với không với con ngồi sòng còn thay cả tụi hay lời học习cái hay không á? Tham gia hạ cà phê比赛，真的啊，真係唔錯啊！我哋學係差唔多一年咧，係冇啊？bahasa Mandarinnya, 你为什么不去参加比赛？不去参加什么比赛？ ditambahkan di sini ya. 参加什么什么比赛 boleh gitu ya. Nah, 我们客家话 shi ini pakai ya, bahasa Mandarin pun sama ya. Shi ini boleh diikutkan, boleh enggak. 你为什么不参加比赛？你为什么不去参加比赛？都可以， boleh dua-duanya. Oke. Nah, ini ada sedikit latihan. Hari ini ayah pergi atau tidak di rumah. Kamu besok datang lagi ya. Ini ada mirip ya. Minggu lalu juga ada mirip kalimat ini. Nyong Ekong. Hari ini ayah pergi atau tidak di rumah. Kamu besok datang lagi ya. 기분이 파출본 행복이 잘來好冇？健康你再來，健康你再來好冇？Kimpunyi apa? Pergi atau tidak di rumah? Nyong Ekong. 출문. Kimpunyi apa? Chutmun apa? Hoi ukha? Boleh? Apa? Hoi ukha? Ya. 你听过你再来好吗？ gitu ya. Kita boleh ngomong gitu ya. Kimpunyi apa? Chutmun 你听过你再来好吗？ Ya, 今天爸爸不在，爸爸出门了。 你明天再来吧. Ini untuk datang. Nah, kalau untuk perginya bagaimana? Hari ini tidak ketemu guru, besok kami pergi lagi. Mungkin gurunya juga lagi keluar ya. ngày見到老師，ngày Tết您再來。 Mirip sekali ya. Jadi loi tinggal diganti shi, betul nggak? Kim punyi kian entah lao sư, thiên quang nhi ngài tên nhìn在shi,在shi ngài, 在去老學堂，在shi học堂，在shi lao sư cái vụ kha, khoi cho tệ mồ hả? Shi lao sư cái vụ kha cho tệ mồ? 本來都唔多謝， 本來唔做tệ hả? Yêu cái học堂啊，有的cái học堂就唔本老人家si老師tidak boleh dilarang pergi ke rumah guru ya. Wong mai hi chang cho tệ ya, nanti yo, kita cuma cho tệ ya. Takut ada KKN nanti. Kim bunyi kan entah 老師，可能是學堂哈，去學堂哈kan entah 老師，天國你愛的人在si, oke. Ini sih tidak disebutkan ketemunya di mana ya, mungkin di Hot Tong ya, mungkin di Hot Tong ha. Oke. Ayo kita baca ulang. Kim bunyi kian entah lao sư.
天公爷见不到老师，老师，天公爷在爱的人在世。天公爷爱的人在起。天公爷在世啊。今天见不到老师，明天我们再去。Oke, ini adalah kalimat yang mirip ya. Dua ini memang bikin mirip. Oke, lanjut. Nah, ini tentang Bali. Minggu lalu juga ada ini ya. Banyak orang suka ke Bali untuk berwisata, Nyong Kong. An Yin, An Trung Yi lòi Bali tao li hàng. Ok, Trung Yi lòi Bali tao li hàng. Ya, 喜欢来巴厘岛旅行. Tapi sebetulnya bisa juga dengan pergi. Kalau misalnya saya ada di Surabaya, ngai hoi si sui, ewa ngai an Trung Yi shi Bali tao li hàng. 那因为你平去巴厘岛係嘛？你就話按中意來巴厘島旅行, oke? Tergantung di mana kita berbicara. Ngaten kong fa cái nhìn, ngaten nhìn kong fa cái nhìn hồi này ya. Kita yang berbicara kita ada di mana. Kalau Anda sedang berada di Bali, kita akan mengatakan loi. Tapi kalau kita di luar Pulau Bali, di lain pulau, kita mengatakan pergi ke Pulau Bali. Oke? Antonien Anjungyi hi Bali tao li hang. Yan cham ho. Jadi kita tergantung sekali dengan siapa pembicara, orang yang lagi berbicara itu berada di mana. Oke. Lah, pian si wi ha. Antonien Anjungyi loi Bali tao li hang. An Tón Nhìn, An Trung Yi lòi Bali tao An Tón Nhìn, An Trung Yi shi Bali tao li hàng. An Tón Nhìn, An Trung Yi đi Bali tao li hàng. Yên nì yu an to thi phong khoi hi li hàng cái hay mà? Khi này li hàng có hào à? Di Malang. Di Malang. Di Malang, Di Batu, kinha an to hao thi phong ho. Malang Batu an to sin cái mà? Malang Batu tu an to an hao ai thi phong khoi thay cả. Con phúng kín à ho. Khi heo yu an hao hay mà? Khi văn luôn cái phong ở đây khi này li hàng à? Đi Lembang. Đi San Kheo. cái này? San Kheo Lembang cái San Kheo. Hi San Kheo. Cái Hà San mà? 不是。是才可以上山上山。坐柴可以上去哈，上山哈。好。印尼有按到旅行嘅地方哦，聽冇嘛？但唔是去出國，喺印尼都行係好。第個呢，就同上一次有啲sama ha. Yang pertama adalah menunjukkan waktu yang akan datang, kelak. Ya. Misalnya tahun depan kita boleh mengatakan minyan, boleh mengatakan loinyan. Betul? Pakai loy ya. Nah, kelak kita dulu yang minggu lalu kita belajar tentang Jong Loy dan Ki Loy. Betul? Kita belajar dua ini ya. Kemudian untuk kapan-kapan kita juga boleh mengatakan loinyit. Ya, masih ingat ya? Masa depan masih panjang, kita ngomong apa? Loinyit phong chong. Loinyit phong chong. Loinyit phong chong. Loinyit tăng lời bao tập, hay không? Kalau mengenai tahun lalu, kita di sini tidak menggunakan she. Kalau loi lawan katanya she. Tetapi untuk tahun lalu kita tidak bisa mengatakan shinyan. Kita jarang sekali orang Hakka mengatakan shinyan. Orang Jaka akan mengatakan wongnya. Ya, wongnya.
Ini Kyunyan. Kyunyan, betul. Kyunyan, Kyunyan nyonge. Wongyan nyonge. Ya. Kalau Kyunyan itu kita akan mengatakan tahun yang lalu, misalnya Kinhan Yilang Yinyan, Kyunyan Chun Yilang Yinyan, 2021. Ya. Kalau Wongyan itu bisa lebih jauh. Ya. Kalau Wongyan bisa lebih jauh. Oke. Ini beberapa kata yang berkaitan dengan tahun dan hari. Oke. Nah, di sini kita juga akan melihat kalau dipakai di depan kata kerja. Ya. Ada dua hal. Kalau ada bisa mengatakan ingin melakukan sesuatu atau menyuruh seseorang, kita akan menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Ya, contohnya ini. Ya. Papa sangat sibuk, biarkan saya bantu dia. Perkenankan saya membantu dia. Mungkin kalau bahasa Indonesia yang baik itu gitu ya. Perkenankan saya membantu dia. Apa cosean mhan, ya. Apa cosean mhan. Ngai loi tensu. Nah, saya akan membantu. Kita masih ingat tensu. Tensu. Nhìn tên mhan的时候嘛，nhìn tensu，有nhìn tensu吗？谁念单数？ Saya tensu, saya tensu anak minta bantu ya. You fan po tensu emo. Kan你的你又夸 you tensu you tensu 你的mhan you tensu anho ya. Ada banyak orang yang membantu. Nah, kalau yang kedua, apa cosean mhan, Bapak sangat sibuk, bantulah dia. Di sini kita menyuruh seseorang, ngata nyin wo pie nyin tensu, ni hi tensu, ni hi ten i hasu, ni hi tensu pakai hi bisa. Ya. Jadi kalau ngai loi tensu itu lebih banyak ke saya. Ya, tapi kalau ni hi tensu, kamu pergi sana untuk membantu. Bisa dalam arti menyuruh. Ya. Tensu, ya. Nah, Papa 工作很忙，我来帮忙吧。Papa 工作很忙，你去帮忙吧。Nah, di sini ada satu yang dari untuk diri sendiri, bisa untuk menyuruh orang lain. Ya. Coba kamu yang kasih tahu Mama bahwa kamu akan membeli baju ini. Yang Ekong. 你希望阿妹弟，你爱买一件衫。你希望阿妹弟，ya menyuruh ya. Kamu yang ngomong sama Mama sendiri deh. Bajunya mahal dan jelek lagi. 你希望阿妹弟，你爱买一件衫。你希望阿妹弟， kamu yang pergi memberitahu. Jadi di sini ada dua. Yang satu adalah untuk diri sendiri, yang satu menyuruh orang lain melakukan itu. Oke, ayo kita baca bareng-bareng ya. Apa cosean mhan? Apa cosean mhan? Ngai loi tensu. Apa cosean mhan? Ni hi ten yi hasu. Kita lihat di sini tensu itu tengahnya bisa ditambahkan. Ten yi hasu, bantu sebentar. Ya. Ngai loi ten yi hasu. Apa cosean mhan ngai loi ten yi hasu. Ngai kin hayuhan ya. Saya sedang nganggur, saya sedang ada waktu. Ngai loi ten yi hasu. Jadi kalau kita mau menambahkan sesuatu, kita tambahkan di tengah-tengah. Bukan tensu iha. Ya. Iha ini tidak diletakkan di belakang, tapi diselipkan di tengah-tengah. Ni hi ten ihasu. Ni hi ten ihasu. Ya. Oke. Kalau bahasa Mandarinnya, kita juga menambahkan ada di tengah-tengah sini. Ni hi pang isya mang. Bukan pang mang isya. Biasanya orang akan mengatakan pang mang isya. Sebetulnya bisa diletakkan di tengah, ya, pang isya ma. Oke. Dan kalau di belakang kata kerja, kalau tadi di depan kata kerja ya, sekarang taruh di belakangnya kata kerja menunjukkan arah.
Ini yang juga sama dengan yang minggu lalu, toilet di lantai 2, silakan Anda naik. Nah, kita akan melihat di sini, katanya kita akan mengatakan yang loi atau hi tergantung dengan di mana kita berdiri. Ya. Kalau misalnya kita sedang di lantai 2, kita akan nyisong loi. Kalau kita sedang di lantai 2. Kalau kita ada di lantai bawah, kita mengatakan nyisong hi, kamu pergilah ke atas. Ya. Karena apa? Karena toilet ada di lantai 2. Ya. Nyisong loi atau nyisong hi, ini juga tergantung arah ke kemana. Ya. Ayo, kita baca sebentar ya. Sesukian choi yi ni leo. Sesudah choi Nyisong loi. Sesukian choi ni leo. Sesudah choi leo. Nyisong hi. Songhi. Jadi dilihat kita ada di mana ya. Nah, saya mengkoleksi semua yang ada di sini. Song loi, song hi itu minta untuk naik ya. Tergantung kita di song loi atau song hi. Ha loi, ha hi itu turun ya. Nyi ha loi kalau orang yang diajak suruh turun, kita ada di bawah, nyi ha loi. Ya. Kalau kita yang di atas kita suruh dia turun, kita mengatakan nyi ha hi. Ya, nyi ha hi. Kalau menjauh itu pakai shi, kalau mendekat pakai loi. Tergantung tempat kita berdiri. Ya. Masuk juga sebegitu. Masuk itu nyip loi atau nyip shi. Nyip loi atau nyip shi. Kalau kita sedang berada di dalam ruangan, kita minta orang masuk pakai mana? Nyip loi. Nyip loi. Oke. Kalau kita berada di ruang luar, di luar ruangan, lalu kita minta orang tuh masuk, Nyipsi. Oke. Kamu yang masuk ke ruang kelas dulu deh. Saya ada di luar nih. Nyipsi. Ruang kelas itu apa? Kauset. Kauset. Betul. Nyipsi kauset. Ya. Oke. Masuk ke ruang kamar tidurnya Mama. Nhịp Nhịp loi ame Fongkian, betul ya. Nhịp loi. Ya, kalau suruh masuk kita ada di dalam. Keluar juga sama. Chut loi, chut chi. Chut loi, chut chi. Ya. Culai atau cuci ini tergantung tempat juga sama. Pulang, nah kita bahasa Mandarin hui lai, hui qu, tapi di dalam bahasa Hakka kita lebih banyak menggunakan zon, ya, zon loi, zon xi, zon loi ye, apa zon loi ye, ni zon xi ye mo, ni zon xi nai, misalnya kita tahu misalnya di sekolah kita ya ada laoshi dari Tiongkok, sudah mau tahun baru. Ngai lao shi zhong xi nai, zhong xi Jungguo. Ya, balik ke Jungguo. Oke, zhong xi. Oke, jadi pulang ini pakai zhong. Ya, tidak pakai fi. Ke sini atau ke sana kita boleh mengatakan kuo loi, kuo xi, ya. Kuo loi. Coba kamu ke sini, ya. Ni kuo loi. Datanglah ke sini. Kuo loi. Kuoshi ni apa ke? Papa panggil tuh nih kuoshi ha, kamu pergi ke sana. Oke, pakai kuo. Nah, ini beberapa kata yang menggunakan song loi, song shi, ha loi, ha hi. Kita baca bareng-bareng ya. Song loi, song shi, ha loi, ha shi, nhịp loi, nhịp xì, chut loi, chut xì, zon loi, zon xì, guo loi, guo xì. Oke. Ada yang mau mencoba membaca?
来试一下，来试可以一下，老师。容易的嘅，十分容易。来，注意下。上來上去，下來下去，入來入去，出來出去，進來進去，過來過去。耶，曉得用嘅冇？曉得。曉得用嘅啊，了解哈，你得用嘅用嘅。好，還有乜嘢冇？愛吃下身，飲下身，別按容易哦。有乜嘢愛吃嗎？來吃老師。好啊。上來上去，下來下去，入來入去，出來出去，進來進去，過來過去。tentu saya nyampian hao ha. Ini bahasa Hakka yang sangat-sangat basic banget ya, sangat basic, tapi memang sering digunakan. Kita akan lanjut. Nah, ini sudah mirip juga dengan yang lalu. Pintu sudah dibuka, silakan masuk, Nyonya Kong. Môn打開nhịp lòi. Môn ta khói ye, nhi khói nhịp lòi ye. Boleh nggak diganti dengan she? Bisa, cotet. Cotet. Con ngài tên hỏi này ya, kita ada di mana, kita bisa menggunakan she juga ya. 门打开了，请进来吧。也可以说门打开了，请进去吧，对不对？ Kita boleh menggunakan loy atau she di sini. Betul. Pak ini. Setia ke sekian awet. Apa John loy lah mo? John loy mo. Ya apa John loy mo? Di dalam kasus seperti ini, bolehkah pakai she? Enggak ya. Enggak bisa ya. Kecuali yang ditanyakan bukan apa. Teman misalnya ada tamu nih. Tamumu sudah pulang belum tuh? Kita sudah waktunya makan. Kasihan mau ya Kong. Setia sekian tahun. Sekian tahun. Ini penyu. Con hiểm. Ngài thế thì oi setia. Người ta nói sất dài nhé phải như nhé nhìn hạ tròn này mò tròn xia mò ya jadi berarti kita akan lihat siapa ini ya kalau papa ngata nhìn cái apa pasti adalah tròn loye ya tapi kalau tamu itu bisa aja kita tanya tamumu sudah pulang belum sih gitu ya you nhìn hạ lời ngata oh sất dài我们要吃晚饭了sất dài. So kita lihat ini siapa ya kalau apa pasti nggak bisa consi betul kalau teman atau tamu itu consi ya oke. Nah sekarang ada yang terakhir kita ada belajar yang lalu adalah loitet loimtet. Cengkoni oihi cengkoni yuyan fi besok ada oisetiu you loitet mo. Kamu bisa datang nggak gitu ya loitet. Kalau nggak bisa datang kita mengatakan loimtet. Bisa pergi nggak? Hitet mo. Hitet, shimtet, betul nggak? Hitet mo, kamu bisa pergi nggak? Atau nggak bisa pergi? Shimtet, ya. Oh, ada pesta di Jakarta, nggak shimtet, nggak mohano, nggak shimtet. Oke, ini adalah lawan kata dari loitet, loimtet. Saya ingin menambahkan sesuatu untuk shitet, shimtet. Di dalam bahasa Hakka, shitet itu bukan hanya artinya bisa pergi atau tidak bisa pergi. Bukan hanya itu. Shitet, shimtet itu ada dua arti yang berbeda. Yang satu adalah bagus sekali. Hie Hakkafa shiteto. Artinya apa? Bahasa Hakkanya dia bagus sekali. Shitet itu artinya bagus. Ya.
khi ăn với yuyun nó cái yuyun isunya nghe shi te to koi 참가 비서해 mà kalau seorang yang sudah tekniknya bagus dia bisa ikut lomba shi te. Oke, ini bahasa Hakka-nya 他的客家话很好 artinya di situ. Jadi shi te bukan hanya artinya bisa pergi tapi bagus. Oke. Sebagai lawan katanya adalah shim te. Memakai pakaian ini ke pesta tidak cocok. Di situ kita menggunakan shim te. Oh, ikan samshi seju shim te to nggak cocok loh. Tidak cocok pakaian ini untuk ke pesta. Kita menggunakan istilah shim te. Shim te itu bisa dalam arti jelek, bisa dalam arti tidak cocok. Ya, ngai ke hak kafa shim te to. Malu loh kalau disuruh ikut lomba. Ngai hak kafa shim te. Ngai ke yin wun shim te. Ngai ke yin ni wun shim te. Seringkali kita akan mengatakan shim te dalam arti tidak baik. Ya. Oke, ini adalah arti yang kedua dari shi te shim te. Ya. Kalau di sini artinya bisa pergi atau tidak bisa pergi, tetapi di sini artinya bagus dan tidak bagus atau tidak cocok. Oke, lah, nhâm ha, kia hạ cà phê shi te to. Cho ý khen sam shi set jiu shim te to. Nhị đen cái hạt cà phê shi te mỏ. Man chui shi te to, mẹว่าไอ้ทำการ比赛咩？爱多讲哈，要常常练习，爱时常练ya, harus sering latihan supaya jadi shite ya. Harus pede, harus yakin ya. Ngày cái hạ cà phê họ ấy nhàn hạ cà phê, ngày cái hạ cà phê yêu chiến phu mà. Nhị đen tôi ăn chập vào ngày con nhị đen礼拜二朱老师在課nhị đen廿四係咪話？Cái mô hi. Có gì mô hi. Yêu hành cái pha koi hi thang này ya. Mau sekian. Yuhan ke Pak, kalau ada waktu boleh, nggak apa-apa ya. Lebih sering dengar, lebih sering ngomong akan lebih cepat maju. Ya. Tapi nggak apa-apa. Saya sih berusaha pelan-pelan, nggak itu siang wa an kia, man loy, Eugene Fu Chu Hao, ya. À. 以前不晓讲嘛，老师。以前不晓讲，今天一句都不行，对。现在可以吗？现在可以了，最起码可以介绍自己了。可以介紹出家哈，介紹出家，慢慢來，supaya makin kongkin to, kita akan ngomong makin lama makin banyak. Tokong. Kalau dengar hak kayim itu namanya hak kayim ha. Ngaten tang to hak kayim itu ancin ya. Kita akan merasa dekat sekali. Hak kayim ha. Yêu mãi muốn thì mà Kim bunyi kongsi. Yêu muốn thì mà mãi muốn thì ha. Một mà em muốn thì cái pha tự nhiên lại con ý ha truy theo cái ha tiếng ngày tên họ coi đi cắt bé bé ngày tên vui quá lời vì ý phiếu lời vì ý phiếu kita tidak mengatakan lời si ý phiếu ya kita pakai lời vì di sini. Kita akan menggunakan banyak istilah yang sedikit berbeda. Misalnya datang pergi, loi si. Ngai hoi pasang yu fun kong si. Ngai chu si sui pasang loi si. Kita menggunakan loi si. Ya. Misalnya di Jakarta kita ada cabang perusahaan ya, loi si. Ya.
datang dan pergi. Oke. Nah, kalau ada yang ini mestinya bola ya, bolak-balik. Sungsam tosi, tao shi tao zon. Kita bahasa Hakka-nya mengatakan tao shi tao zon. Misalnya tanya bolak-balik sama pertanyaan yang sama, tao shi tao zon kin munten. Tanya terus nggak ngerti-ngerti nih orang ini ya. Tao shi tao zon. Kita juga bisa. Jadi ini ada beberapa istilah Hakka yang agak sedikit berbeda. Tao shi tao zon. Oke? Tidak mengatakan tao zon, tao shi tao zon. Nah, ini bahasa Hakka-nya. Oke, hari ini kita belajar shi sampai di situ. Nah, karena minggu depan kita akan libur ya, kita akan libur 1 minggu. Vậy nên ngày chú cùng hai ca con lời nhận再见哦。明年再见。同大家chú先。開去旅行嘅。旅行都冇去旅行，冇去嚟。去巴生旅行。去巴生旅行嗬。誒，一錯啊，要行去巴生行啊，嗬。然後，可能一下時間嗬，要行嘅翻嚟去巴生行嘅，好冇？佢家有幾多嘅巴生嘅朋友啊？南太子，係呢個年。南太子嗬。要幾多嘅人？你的巴生嘅朋友要見面冇？還沒有認識，還沒有認識。哦，去巴生要請你的人嗬，有的人認識的，係冇？見下面，好冇？嚟看下時間，叫佢去巴生嘅翻嚟，看下時間同你哋聯繫，好冇？好啊。我哋嘅翻，我哋出去介下開哦，我先祝福大家嗬。新年快樂，大家明年各健康進步，好嗎？聖誕節快樂，老師。是，聖誕節快樂，多謝。聖誕節應該怎麼說，老師？聖誕節快樂。聖誕節快樂，祝福大家身體健康，聖誕節快樂，新年進步，新年快樂，進步。多謝大家，來年再見，老師。來年再見哦。多謝老師，晚安。多謝晚安，大家保重哈，身體健康。老師也是。好，謝謝，多謝，明年見。好，明年見，有機會去雅加達找你們哦。